Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabar semuanya di sore hari menjelang malam ini? Nah, saya tahu Bapak Ibu sangat merindukan seseorang untuk membacakan sebuah cerita-cerita, ya. Kisah-kisah lah yang bisa membuat Bapak Ibu bisa tenang, bisa rileks ketika mau tidur nanti malam ya. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah kisah yang sebetulnya ada kisah dongeng gitu. Jadi saya tahu Bapak Ibu ada yang menantikan kisah dongeng toh. Nah, kisah dongeng ini seperti apa gitu ya. Nah, beberapa saya yakin beberapa di antara Bapak Ibu sudah tahu tentang ada kisah-kisah nih, ya kan? Ada kisah-kisah yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih baru lahir sudah bisa berbicara, ya kan? Bukan hanya bisa berbicara, coy. Berbicara dan dia mengaku nabi, ya kan? Dan itu 1,3 miliar lebih manusia di dunia ini percaya kisah itu. Coba dulu pikirkan itu ya. Mereka percaya bahwa ketika Isa Al-Masih lahir, ketika Isa Al-Masih lahir, baru aja lahir coy, bukan setidaknya masih bayi lah, dia masih di ayunan gitu ya. Dia masih di ayunan, lalu di ayunan itulah dia bisa bicara coy. Bicara macam orang dewasa. Terus dia ngaku-ngaku nabi. Bukan hanya itu coy, dia juga ngaku-ngaku menerima kitab Injil. Dia juga dia mengaku dia menerima kitab Injil. Wah, ngeri Isa Al-Masih ini, ngeri. Oke? Dan ada 1,3 miliar orang mempercayai kisah ini. Ngeri. Ya. Nah, tetapi sebelum kita lihat siapa yang mempercayainya itu, mari kita lihat dulu sumber dongengnya ya kan. Dongeng ini ada di mana sih gitu ya? Dongeng ini ada di mana? Nah, ini dongengnya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu dongengnya di mana. Oke? Dongengnya itu ada di kitab yang namanya itu adalah kitab pseudo atau kitab Arabic Gospel. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kelihatan ya? Nah, ini dia. Ini dongeng yang ketiga kita ini. Ini dalam minggu ini kita belajar banyak dongeng. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya anak di rumah sebelum tidur mau membuat babynya Bapak Ibu untuk mau tidur, bacakan dongeng dong sama dia. Gitu. Nah, kita nanti baca kitab dongeng ini, kita bacanya dari kitab ini gitu. Nama kitabnya namanya adalah The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior, ya kan? Nah, ini dongengnya seperti apa? Nah, dongeng tentang Isa Al-Masih yang nama lain daripada Yesus ya. Banyak orang percaya bahwa Isa Al-Masih ini adalah nama lain dari Yesus, kan kira-kira gitu toh. Ada orang gitu. Sekalipun saya sebetulnya nggak setuju karena mereka punya kisah yang berbeda kan. Nah, pertama ini kisahnya dari kisah dongeng lagi lah, ya kan? Tetapi ya oke lah untuk sebuah diskusi, ya kan? Untuk sebuah diskusi, ayolah, ya kan? Bapak Ibu santai saja dulu, ya kan? Nah, ini dia. Nah, dari buku ini, ya, dari kitab ini, sebetulnya kitab ini bukan hanya satu nama dia ya. Ada yang memberi nama dia itu The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior. Ada juga penerjemah yang lain itu dikasih judul itu adalah The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ. Nah, kitab ini sebetulnya sama, hanya beda penerjemah saja ya, karena kita kan tidak tahu bahasa aslinya kan. Nah, kita hanya tahu yang terjemahannya sajalah ya. Nah, kita di sini kita akan lihat ya, di mana kisah dongeng ini ada ya kan. Nah, tidak jauh-jauh, langsung di di pembukaannya dibilang begini ya. Ini saya akan bacakan Bapak Ibu. Jangan ngamuk dulu ya kan. Dongengnya masih panjang ini. Ini saya perbesar nih. Nah, ini dibilang. We find what follows in the book of Joseph, the high priest who lived in the time of Christ. Some say that he is Caiaphas. He
he was said that Jesus spoke, and indeed, when he was lying in his cradle, said to Mary his mother, I'm Jesus, the Son of God, the Logos, whom thou hast brought forth, as the angel Gabriel announced to thee, and my Father has sent me for the salvation of the world. Nah, perhatikan ini kisah yang ada di dalam The Arabic Gospel of the Savior ini. Oke, apa yang diceritakan di sini ya? Diceritakan bahwa ketika Yesus masih bayi dan dia masih di dalam ayunan ini, cradle ini ayunan, dia berkata kepada siapa? Kepada ibunya. Ya, siapa ibunya lah? Maria gitu ya. Dibilangnya begini, saya adalah Yesus, anak Allah, Sang Firman, katanya. Ngeri coy. Dia bilang begitu ya. Saya adalah Yesus, anak Allah, Sang Firman, yang telah dilahirkan seperti yang telah diberitahukan Gabriel kepadamu, katanya. Dan Bapak saya telah mengirim saya untuk menyelamatkan dunia, untuk keselamatan dunia, katanya. Ngeri coy, masih bayi dia. Kalau kita lihat ya, karena ada 3 Injil kanak-kanak Yesus ini yang paling terkenal ya, namanya Injil palsu Matius, Injil palsu Thomas, dan satu ini Injil palsu Arabic Gospel ini gitu ya. Jadi kisah ini sebetulnya mirip-mirip, dan mereka mencoba untuk menceritakan kisah Yesus di masa kanak-kanak di bawah umur 12 tahun lah kira-kira gitu ya. Kemarin kan kita sudah lihat ketika kisah dongeng di mana Yesus membuat tanah liat menjadi burung ya. Nah, itu kan kisah ketika dia berumur 5 sampai 7 tahun gitu katanya gitu ya. Nah, kalau di kisah ini kan itu diceritakan sebetulnya di bawah umur 12 tahun gitu ya. Nah, perhatikan di dalam kisah ini ya dibilang, saya Yesus, anak Allah, Sang Firman. Loh, ngeri coy, masih anak-anak udah tahu dia Sang Firman coy. Ngeri coy. Wah, ini Bu Ratna Silalahi bilang ini dongeng 10.000 satu malam katanya. Seru coy. Nah, ini ya kan? Ini dongeng ini rupanya ada. Kenapa ini dongeng? Nah, sebetulnya di terjemahan yang lain juga ya. Ini terjemahan yang lain ya. Ini judul terjemahan yang lain itu adalah The First Gospel of the Infancy of the Jesus Christ ya. Nah, sebetulnya ini sumbernya sama, cuma beda penerjemahan saja ya. Di dalam di dalam pasal 1, nah ini diceritakan masih sama gitu ya. Nah, jadi ketika ini dia, the following accounts we found in the book of Joseph. Jadi kisah di bawah ini, kisah berikut ini kami menemukannya di dalam buku Yusuf katanya kan. High priest gitu, high priest apa bahasa Indonesianya itu, lupa saya. Imam ya, imam kalau nggak salah. Iya, the high priest, imam ya, yang beberapa orang menyebutnya Kayafas ya. Nah, kemudian dia menceritakan bahwa Yesus berbicara ya meskipun dia masih di dalam ayunan. Wow, ngeri coy. Ya, dan dia mengatakan kepada ibunya apa? Oh, ini dia. Mary. Dipanggil ibunya coy. Mary, ya, Maria. I'm Jesus the Son of God. Saya Yesus anak Allah katanya kan. Ya, Sang Firman, that word. Which thou didst bring forth according to the declaration of the angel Gabriel to thee. Ya, yang diutus, yang dilahirkan menurut informasi, menurut deklarasi yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadamu, katanya kan. And my Father has sent me for the salvation of the world. Dan Bapa saya telah mengutus saya untuk keselamatan dunia. Nah, jadi terjemahannya kan mirip ya, kan gitu ya, mirip ya. Terjemahannya mirip, hanya di sini dikatakan that word ya. Kalau di terjemahan yang lain langsung dibilang logos ya, the logos ya. Karena kan the logos ini kan yang menulis ini sebetulnya adalah justru yang menulis logos ini dari Injil Yohanes ya. Itu kan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu kan, di situ kita sebetulnya mengetahui tentang logos ini. Dan Yesus tidak ada ngomong begitu kan. Di dalam Injil-Injil sinoptik mana ada kayak gitu. Dan mana ada Yesus ngomong-ngomong seperti ini.
Nah, tetapi namanya dongeng ya, dongeng lah ya kan? Nah, ternyata Bapak Ibu, dongeng ini ya, kenapa ini kita menyebut dongeng? Nah, ini saya akan tunjukkan bukunya kepada Bapak Ibu. Ini ada satu buku yang bagus. Ya, ini judul bukunya adalah judulnya The Apocryphal New Testament. Okay, a collection of apocryphal Christian literature in an English translation based on M.R. James ya. Jadi ini dia daftarkan semua ya kitab-kitab apokrif ini ya, kitab-kitab palsu lah kira-kira gitu ya. Kitab-kitab dongeng lah, kalau saya nyebutnya kitab-kitab dongeng lah. Oke. Nah, di dalam halaman 126 ini akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Di halaman 126 dia menjelaskan ya. Dia menjelaskan tentang kitab Arabic Gospel ini. Oke. 126 saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Oke. Mana dia? Mana dia tadi? Arabic Infancy. Sementara Infancy. Oke. Mana nih? Sabar. Oke. Next. Oh, di Arabic Infancy Gospel halaman 100 rupanya. Oke, halaman 100. Sabar, kita lihat ya. Seperti apa yang dikatakan. Nah, ini dia ya. Ini penjelasan tentang kitab yang disebut dengan di Arabic Infancy Gospel ini. Oke. Nah, kenapa sebetulnya orang Kristen ya minimal setidaknya saya lah ya kan. Orang Kristen menyebut kisah ini atau menyebut Injil ini Injil palsu. Dan kenapa orang Kristen tidak percaya Injil ini, ya kan? Kenapa? Karena perhatikan ini ya, perhatikan bahwa seluruh Injil-Injil sinoptik juga termasuk surat-surat rasul itu seluruhnya itu diperkirakan ditulis pada abad pertama dan lebih spesifiknya lagi itu sebetulnya sudah ditulis di bawah tahun 70-an. Yang kedua, kitab-kitab Injil sinoptik yang kita percaya sebagai kitab suci ya, firman Tuhan, itu ditulis oleh para murid-murid Yesus atau setidaknya murid yang dimuridkan oleh murid Yesus. Ya. Nah, itu sangat penting sekali. Ya, jadi ketika ada tulisan-tulisan yang lain yang ngarang-ngarang cerita, tentulah orang Kristen tidak bisa menerimanya. Dan yang kedua Bapak Ibu, ini justru melawan narasi misalnya di dalam Injil sinoptik sendiri. Karena misalnya di dalam surah Lukas ya, kalau kita perhatikan di dalam surah Lukas, kita tahu ya minimal dalam surah Lukas lah ya, Lukas ataupun juga di dalam Markus, kita tahu bahwa Yesus melakukan mukjizat ya. Yesus melakukan mukjizat itu pada umur 30-an tahun. Dan bahkan ketika misalnya peristiwa anggur di Kana itu, Yesus mengatakan, saya akan melakukannya kalau waktu saya sudah tiba, katanya kan. Nah, jadi kita bisa beranggapan bahwa ya sebelum umur 30-an itu dia belum ada melakukan apa-apa. Gitu ya. Nah, menariknya adalah bahwa kitab di Arabic Infancy Gospel ini sebetulnya berasal dari kitab-kitab atau disadur lah ya, sumbernya itu berasal sebetulnya dari kitab-kitab kitab-kitab sebelumnya juga, kitab-kitab palsu lainnya juga sebelumnya juga. Misalnya itu dari kitab Proto Evangelium of James ya. Kemudian juga dari kitab palsunya Infancy Thomas ya. Jadi ada dua sumber kitab yang menjadi rujukan dari kitab yang satu ini. Jadi inilah kenapa salah satunya kenapa orang Kristen tidak menerima kisah ini. Kenapa? Karena kisah yang ada di dalam kitab Infancy Thomas dan kemudian Proto Evangelium of James itu semua dongeng juga. Dan bukan hanya itu, orang yang menulis ini mereka ngaku-ngaku Thomas ya, mereka mengaku-ngaku James sebagai murid Yesus yang padahal justru itu ya ditulis sudah jauh-jauh itu udah lewat abad kedua ya, dan tidak mungkin ada rasul murid-murid Yesus yang hidup di atas abad kedua karena
Karena kenapa? Rasul Yohanes adalah Rasul Yesus Kristus, Rasul yang hidup terakhir kali ya. Dan umurnya itu dia meninggal pada tahun 101 Masehi. Jadi orang-orang yang mengaku-ngaku murid Yesus, tetapi dia menulis bukunya di atas tahun 101, itu dongeng lah udah semua itu. Omong kosong semua itu. Omong kosong. Nah lucunya ada pula lah yang memungut cerita-cerita dongeng ini, dan dia bilang, ini pewahyuan katanya. Pewahyuan katanya, ya kan? Masuk dia barang itu Pak Eko. Nah terus ini lagi ya. Nah kenapa kita tidak percaya ini? Ini perhatikan ini kalimat ini. Ini akan saya highlight ya. Ini akan saya highlight, ini dia. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan bahwa like the Armenian infancy gospel, the Arabic is likely to go back to Assyrian archetype, which could be of the 5th, 6th century. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu. Ternyata ya, singkat ceritanya intinya bahwa ini sama seperti kitab-kitab palsu yang lain ya, seperti yang disinggung situ. Misalnya kitab palsu misalnya Armenian Infancy Gospel ya. Dan ternyata itu diperkirakan ditulis pada abad ke-5 sampai abad ke-6. Sudah jauh. Bahkan Konsili Nisea saja udah lewat. Iya kan? Konsili Nisea saja sudah lewat. Ini baru ditulislah di abad ke-5 ini, abad ke-5 ke-6. Ya kan? Terus ada orang yang muncul pada abad ke-7, dipungutnya lah kisah dongeng ini. Nah, dipungutnya lah kisah dongeng ini, dan dia bilang, ini wahyu dari Allah SWT katanya. Ngeri coy. Dibilangin berat Nuati, jangan bawa-bawa Pak Eko. Oke, nah jadi kita lanjut ya. Jadi kenapa orang Kristen tidak percaya ini? Bahwa ini adalah Injil firman Tuhan kira-kira gitu? Ya karena ini dikarang-karang oleh orang, entah siapa orangnya ya kan. Lalu dia ngatas-ngatasnamakan orang, mengatasnamakan sebagai murid Yesus. Tetapi rupanya bukunya ditulis pada abad ke-5, abad ke-6. Gak mungkin lah murid Yesus hidup pada abad ke-5, abad ke-6. Kan nggak lucu orang ini kan? Nah setelah dipungut, dari mana kita bisa lihat pungutannya ya kan? Dari mana? Ini kan kalau kita lihat ya, ini cerita tentang bagaimana ya Yesus atau Yesus ini bisa berbicara, dia masih di dalam ayunan dan dia ngaku-ngaku sebagai nabi, gitu ya. Dia berbicara kepada ibunya ya. Nah tetapi bagaimana ketika ini dipungut pada abad ke-7? Ya, ketika dipungut oleh Muhammad pada abad ke-7, nah lihat ini, perhatikan ini, ini seperti ini modelnya ini saya tunjukkan dulu ya. Nah ini dia, ini misalnya kalau kita lihat di dalam surah Maryam ya, surah Maryam ini apa yang dikatakan oleh surah Maryam ini, perhatikan ini, di dalam surah Maryam ayat 29 dibilang, maka Maryam menunjuk, jadi sebelumnya memang kan Maryam sudah mengandung dan menurut cerita di dalam surah Maryam ini, kalau kita baca dari ayat 27 misalnya, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Jadi menurut cerita Muhammad, ya komunitasnya Maryam itu mengata-ngatai Maria ya, karena dia melahirkan tanpa bapak kira-kira gitu. Terus ini kisah yang diceritakan yang ada di dalam surah Maryam. Dari ayat 27 ya. Ayat 28 bilang, hai saudara perempuan Harun. Wah, ini memang kadang-kadang kalau kita baca Al-Qur'an ini kadang-kadang memang susah untuk dipahami karena dibilang ini Maria ibu Yesus kok saudara Harun pula. Saudara Harun pula. Yang jaraknya itu ratusan tahun. Kayak mananya orang ini? Kayak mananya Muhammad mendapatkan informasi ini dulu? Tapi oke lah. Ya kan, pusing kita memang membaca ini. Tapi ya sudahlah. Ya, jadi dibilang sini, hai saudara perempuan Harun. Ya, maksudnya itu Maria ya. Ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat. Dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang pezina. Ya, jadi mereka mencoba untuk mencemoohnya si Maria lah.
Terus apa yang dilakukan oleh Maryam? Nah, Maryam bilang, Maria cuma bertindak begini, maka Maria menunjuk kepada anaknya. Anaknya siapa ya? Isa Al-Masih lah yang mereka percaya Yesus ya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Nah, ini dalam bahasa Inggris ini disebut dengan cradle. Ini. Saya tampilin yang bahasa Inggrisnya deh. Ini cradle ini sama ini cradle. Kita bikin Sahih Internasional. Oke. Coba kita lihat. Ah, ini dia kan. Di dalam Sahih Internasional dibilang ya. So she pointed to him. They said, how can we speak to one who is in the cradle a child? Cradle coy. Ini perhatikan tadi. Cradle. Mana cradle di sini? Cradle. Ini. Ini juga sama di dalam Injil palsu ini. Di dalam Injil palsu ini juga disebut cradle ya, dan itu berhubungan cradle Maria Jesus lah. Itu sebetulnya inti kisahnya itu. Dan di dalam ayunan ini Yesus di dalam kisah dongeng ini dia bisa berbicara gitu ya. Nah, di dalam kisahnya si Muhammad ya, dia menceritakan bahwa anak yang ada di dalam ayunan itu yang bernama Isa Al-Masih itu yang mereka percaya sebagai Yesus. Nah, apa yang dikatakan ya? Maka Maria menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan itu? Lalu, apa kata anak yang ada di dalam ayunan itu? Nah, itu bisa kita lihat di dalam apa? Ya, di dalam surah Maryam, sebentar. Itu ada di dalam surah Maryam. Oke. Mulai dari ayat 19. Ya, mulai dari ayat 9 surah Maryam mulai dari ayat 29 sampai 31. Ya, 29 ya. 31 sampai 31. Kemudian apa dikatakan Yesus? Ini coy. Ini. Bahkan Sahih Internasional kan menerjemahkannya kan Yesus kan. Ya, orang ini percaya itu Yesus. Jadi kita bukan ngarang-ngarang ini, ya. Di translasi dalam bahasa Indonesia Isa gitu kan. Nah, orang ini di tempat lain, terjemahan yang lain bilang Yesus gitu ya. Nah, terus apa dibilang Yesus yang masih di dalam ayunan itu? Indeed, I'm the servant of God, ya kan? Sesungguhnya aku ini hamba Allah, katanya. Dia memberiku Alkitab, katanya. Ngeri nggak ini? Ngeri nggak ini, coy? Rupanya ketika masih kecil, ya, Isa ini, Yesus ini dikasih kitab Injil, coy. Ngeri, coy. Tapi kalau kita tanya sama Muslim kan, di mana kitab Injil Isa? Di mana kitab Injil Yesus? Nggak tahu mereka. Mereka bilang udah hilang. Entah apa ya kan? Nah, terus apa lagi? Nah, terus dibilang apa? Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, apa yang dikatakan di dalam kisah dongeng tadi? Dibilang di dalam kisah dongeng, I'm the son of the I'm Jesus the son of God. Saya Yesus anak Allah, katanya kan? Ya, sang firman ya, yang telah diberitahu, yang telah dilahirkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadamu. Ya, dan Bapa saya telah mengutus saya untuk keselamatan dunia, gitu ya. Tetapi di dalam Al-Qur'an, Muhammad dia bilang, oh ini ya Injil Isa ini Allah telah menjadikan dia seorang nabi, gitu. Seorang nabi, coy, ya. Terus dibilang apa lagi? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ngeri, coy. Ngeri. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu nanti mau menceritakan sebuah kisah dongeng kepada cucu-cucu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah jadi kakek nenek, nah bukalah kitabnya ini. Bukalah kitabnya The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ, atau misalnya terjemahan yang lain misalnya itu judulnya itu adalah The Arabic Gospel, ya, The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior, ya. Jadi ini semua banyak. Ya, nah pertanyaan dari saya untuk Muslim,
Mengapalah kisah dongeng dari kitab-kitab Injil palsu ini masuk di dalam Al-Quran? Kenapalah Muhammad percaya kisah-kisah itu? Dan dia mengatakan bahwa kisah itu berasal dari Allah SWT. Kenapa? Kenapalah Muslim? Kenapalah Muslim? Ini ada di sini Al-Kindi. Al-Kindi di mana ini? Ini Al-Kindi, ya. Lukas 1:26-38 dia bilang, malaikat membawa kabar kepada Maria di Nazaret. Pihak sebelah mengatakan di bait suci Yerusalem. Kalau Maria tinggal di bait suci Yerusalem, maka apakah mungkin imam-imam menolak Yesus? Oke. Saya belum nangkap apa yang disampaikan oleh Al-Kindi. Oke. Saya mencari dulu apa namanya? Uclim. Mana komentar Uclim di sini? Mana? Saya mau tahu kenapa kisah dongeng dipercaya oleh Muhammad. Oke. Kenapa kisah dongeng yang dari kitab The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior dipercaya oleh Muhammad dan itu ada di dalam surah Maryam? Mengapa? Mengapa? Ya kan? Dari kemarin kita bertanya, kenapa banyak kisah-kisah dongeng ini dipercaya oleh Muhammad? Ada apa? Mengapa? Mengapa? Ini dibilang si tatap samada katanya. Dibilang si tatap samada. Katanya Tuhan, mengapa tidak percaya Yesus bayi bisa bicara? Setelah ketahuan kan, lalu itulah pembelaannya. Ini. Coba kalian lihat itu komentar si tetap samada ya. Ya, setelah ketahuan ini berasal ada kisahnya itu dari kitab palsu, dia bilang, oh masa kenapa kan Tuhan? Masa kalian nggak percaya kalau dia bisa berbicara sekalipun dia masih bayi? Nah, begitulah tasab samada. Lu pikir semua kisah-kisah ini adalah sebuah kisah-kisah dongeng ini kamu pikir itu kisah benaran? Kan sudah dibilang tadi, kisah ini ditulis di abad kapan? Ditulis di abad ke-5 dan ke-6. Ini saya tunjukin lagi. Saya tunjukin. Ini. Ini. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan dah nih? Coba lihat, baca nih ya. Like the Armenian Infancy Gospel, the Arabic is likely to go back to Assyrian archetype, which could be of the 5th, 6th century. Jadi ini adalah yang dikarang-karang orang, dia ngarang-ngarang cerita tentang Yesus, yang dikarang-karangnya pada abad ke-5, abad ke-6, yang tidak ada di dalam sejarah. Yang tidak pernah diceritakan oleh rasul-rasul Yesus sendiri, yang tidak pernah diceritakan oleh murid-murid Yesus. Lalu kisah-kisah dongeng yang ditulis di abad ke-5 dan ke-6 ini dipercaya oleh Muhammad dan dimasukkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa tasab samadi? Ada apa? Ada apa denganmu, ya kan? Kan gitu toh. Ini kalau misalnya Muhammad masih hidup, saya akan bertanya kepada dia, ini Muhammad, kenapa lah kau percaya kisah ini? Ini kan kisah nggak betul ini. Ini kan kisahnya nggak betul ini. Dikarang oleh orang yang ngaku sebagai murid Yesus, lalu kamu percaya pula. Kamu bilang itu dari Allah SWT. Ayah, gimana ini? Bagaimana ini? Gimana ini? Wah. Nah, yang lebih lucunya adalah kalau kita ikuti logikanya si tasab samada ini ya. Kalau kita ikuti logikanya tasab samada ini, dia pikir ketika Yesus lahir sebagai manusia, lalu dia suka-sukanya aja. Dia bawa-bawa ketuhanannya, ya kan? Lalu dia bebas-bebas saja, tidak seperti anak-anak biasa gitu kan. Waduh, ini kadang-kadang saya pikir ya, memang muslim ini memang aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh lah aku rasa. Ya, belajarlah mana tadi namanya ini? Siapa namanya tadi?
belajarlah. Ya, tidak seperti itu. Yesus lahir sebagai orang normal biasa. Dia lahir dari perawan Maria, itu betul. Kelahirannya memang miracle, mukjizat lah ya. Tetapi bukan berarti ketika dia lahir dari mukjizat itu bukan berarti lalu dia bisa suka-sukanya ngomong seperti ini atau bisa aneh-aneh kelakuannya, sama seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil Thomas, di dalam kitab Injil Matius palsu, yang bisa menciptakan menciptakan burung dari tanah liat. Kemudian apalagi bisa berbicara dari ayunan ketika masih kecil. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya, kalau itu ada, pastilah dituliskan di dalam Injil Sinoptik. Pasti. Ya, pasti. Pasti. Tidak mungkin nggak. Karena yang menulis Injil Sinoptik itu adalah murid Yesus. Ya, murid Yesus. Ya, misalnya Lukas itu murid yang ke-70 misalnya ya. Nah, itu dia. Setidaknya dipercayalah oleh murid-murid Yesus, lalu diceritakanlah kepada bapak-bapak gereja misalnya kan. Misalnya dari rasul-rasul itu bercerita kepada bapak-bapak gereja pada abad kedua misalnya. Mereka harusnya tahu dong. Tapi justru cerita ini dimulai pada abad ke-5 ke-6. Dari mana? Dari mana ini semua? Nah, itu. Jadi ini dibilang si sang satria lagi ya. Ada yang bisa bantah fakta Al-Quran lebih akurat dibanding Alkitab. Ngeri coy. Ngeri. Ya, memang banyak fakta Al-Quran lebih akurat dibanding Alkitab. Misalnya fakta bahwa Al-Quran itu ya, dia di dalam Al-Quran itu faktanya bahwa ada kisah-kisah yang seperti ini masuk di dalam Al-Quran, itu fakta memang. Betul itu. Fakta bahwa di dalam Al-Quran itu ada kisah dongeng yang mirip yang ada di dalam kitab Injil palsu, itu fakta itu. Itu adalah sebuah fakta. Saya tidak membantah itu, benaran itu. Benaran. Oke? Benaran lah. Saya orang Kristen di sini juga oten-oten pasti setuju itu. Bahwa memang kebenaran Al-Quran mengandung beberapa kisah-kisah dongeng dari kitab Injil palsu, itu fakta itu. Saya tidak membantahmu lah itu. Saya setuju denganmu. Oke? Nggak apa-apa. Selamat. Kamu membuktikan bahwa Al-Quran benar. Ya, benar-benar mengandung kisah-kisah dongeng dari Injil palsu. Wow. Mantap kali memang ini. Siap, mana lagi? Mana. Oh, ini. Ya. Bagaimana lagi si mana tadi? Si sang satria. Kok tanya saya Injil palsu atau bukan? Itu urusan inter kalian. Ya, kan sudah dijawab tadi. Sang satria. Nah, kan begitu ya. Jadi saya tidak mau berlama-lama ya. Ini dongeng ini sebetulnya saya mau membacakan dongeng ini satu persatu supaya setiap dongeng-dongeng ini kita akan lihat dia paralelnya. Kita akan lihat paralelnya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena selama ini Muslim selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan katanya. Al-Quran ini diwahyukan kepada Muhammad oleh Jibril. Ya, dari Jibril katanya. Jibril memahyukan ya. Dia dapatkan wahyu dari Allah. Jibril membawa wahyu itu kepada Muhammad gitu. Ya. Nah, tapi rupanya ini kisahnya ada pula di dalam Injil-Injil palsu. Gimana ya? Kayak mana? Awak nggak lama-lama nggak ngerti awak. Kayak mana orang ini ya kan? Sama seperti, nah inilah yang saya bilang ya. Jangan gara-gara kecintaan, misalnya kita cinta kepada Jokowi misalnya, kita cinta kepada artis seseorang misalnya. Ya, jangan gara-gara kecintaan kita itu lalu kita ngarang-ngarang cerita pula. Ya kan? Kalau kita bisa lihat sebetulnya Injil ini ya, Injil palsu ini di Arabic Gospel ini. Sebetulnya Injil ini mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah loh. Benaran. Ini misalnya ya. Dia bilang di sini bahwa di dalam ini Yesus mengaku sebagai anak Allah, Sang Firman. Ya, yang sebetulnya secara implisit ya, bahwa memang
ini sebetulnya sepertinya sama ya, sama dengan apa yang kita imani atau sama dengan kekristenan pada umumnya gitu ya. Nah, tetapi ya, tetapi apakah benar bahwa Yesus mengatakan demikian ketika dia masih bayi, ketika dia masih dalam ayunan? Nah, itu adalah sebuah karangan bebas. Yaitu adalah sebuah karangan bebas. Oke? Nah, sama juga ya, bahwa Yesus juga sebetulnya kan narasinya di sini juga disampaikan bahwa Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapanya kan. Nah, secara iman kekristenan kita bisa lihat, oh, kok nggak ada masalah gitu kan, kira-kira gitu ya. Kalau misalnya orang tidak jeli misalnya, oh nggak masalah, Yesus juga mengaku sebagai anak Allah, dia juga mengaku sebagai Sang Firman, dia juga mengaku sebagai Allah adalah Bapaknya gitu. Tetapi meskipun demikian, ketika kita lihat kisah ini hanyalah sebuah karangan-karangan belaka. Dan kalau kita perhatikan dan ini hasil penelitian kan, udah banyak para ilmuwan mengatakan bahwa Injil ini, secara khusus Injil Arabi Gospel ini adalah sebetulnya yang disadur dari Injil sebelumnya ya. Injil palsu sebelumnya ya. Jadi mereka mencoba untuk menceritakan kisah Yesus sewaktu masih kanak-kanak. Nah, jadi apakah kita sebagai orang Kristen menerima kisah-kisah yang dikarang-karang sekalipun sebetulnya itu meninggi-ninggikan Yesus lah, ya kan, menyanjung-nyanjung Yesus lah. Tapi itu semua karangan belaka. Apa orang Kristen mau mengimani hal seperti itu? Enggak lah. Orang Kristen enggak kayak gitu. Orang Kristen percaya pada sesuatu yang fakta saja, yang benar, gitu loh. Jadi ini yang sangat penting. Dan ya kembali lagi kepada Muslim, ya, tanya kepada ulamamu, tanya kepada ahli tafsirmu, ya kan, tanya kepada ustadzmu, mengapa? Bilang aja begini, kenapalah kisah-kisah yang ada di dalam Injil-Injil palsu, atau gini ya, kenapalah banyak kisah-kisah dari para bidat Kristen, ya. Tahu bidat Kristen ya? Bidat Kristen itu ya mereka-mereka yang mengajarkan ajaran palsu gitu ya. Mengapalah ajaran-ajaran dari bidat Kristen ini banyak kali paralelnya di dalam Al-Quran? Kenapalah Muhammad mengatakan bahwa itu dari Allah SWT? Tanya itu sama ustadzmu. Ya kan? Tanya itu. Oke? Nah, ini dibilang Pak Willy dibilang kan, mungkinkah 630 tahun ke depan, tahun 2650 setelah Masehi, dongeng Ipin Upin, Flintstone, si buta dari gua hantu, juga Jin dan Jun, Borobudur dari Nabi Sulaiman, jadi kitab suci di Indonesia kah? Nah, ya bisa-bisa aja sih. Ya, bisa-bisa aja. Ini kitab ini aja pun, ini coba perhatikan ini. Ini untuk menjawab itu, coba perhatikan ini. Ini ditulis pada abad ke-5 dan sampai abad ke-6. Berapa abad rupanya jaraknya sampai ke abad ke-7? Coba. Ini berapa abad ini? Cuma 2 abad, cuma sekitar 200 tahun aja jaraknya sampai kepada Muhammad. Dan Muhammad memungutnya, coba. Cuma 200 tahun. Nggak sampai 650 tahun. Nggak sampai. Nggak sampai 650 tahun, Pak Willy. Ini 200 tahun aja jaraknya. Ya. 200 tahun jaraknya dari Muhammad. Nah. Ya kan? Kalau benaran Muhammad itu lahir pada abad ke-7 ya, awal abad ke-7 ya. Ya kan? Nah, kan Muhammad diperkirakan katanya lahir pada tahun 570. Itu kan di ujung abad ke-6 kan. Nah, ini nggak sampai 200 tahun ini udah dipungut. Jadi ya sama juga kalau Pak Willy punya concern bahwa cerita Ipin Upin itu juga nanti ada yang memungut dan dia bilang, "Oh, ini adalah bagian dari kitab suci ya, cerita Ipin Upin," katanya kan. Nah, saya tidak heran lah. Ya kan? Saya tidak heran ya. Bisa-bisa aja memang. Nah, lebih lucunya ya ada pula ya kan? Ada pula muslim yang percaya kisah-kisah ini kan? Ya, suka-suka kalian lah yang punya iman kalian muslim, ya kan? Cuma pesan saya
pesan kita orang Kristen, ya tanya dong. Ya tanya, kenapalah ini ada di dalam Al-Quran? Kenapalah Allah SWT, kenapa Muhammad mengatakan ini dari Allah SWT? Apakah Allah SWT tidak tahu bahwa ini adalah dari kisah-kisah dari Injil palsu? Ini adalah dongeng-dongeng dari Injil palsu. Hah? Gimana ini? Itu yang paling penting sebetulnya. Itu yang harus teman-teman Muslim renungkan. Ya, renungkanlah itu siang dan malam, ya kan? Nah, ini sebetulnya kenapa kita tidak percaya kisah-kisah seperti ini ya? Kisah-kisah seperti ini. Ya sekali lagi, karena memang itu ditulis belakangan dan bukan ditulis oleh para rasul, bahkan bukan juga ditulis oleh muridnya para rasul, ya. Nah, jadi itu penting sekali ya. Karena gini, kalau kita perhatikan ya, ada kemarin beberapa pertanyaan ke saya ya, ini di dalam sebuah diskusi lah antara kawan-kawan ya. Mereka bertanya ya, bagaimana itu perjanjian baru itu syaratnya, pengkanonisasian perjanjian baru itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kenapa kita percaya bahwa perjanjian baru itu adalah sesuatu yang handal, yang bisa dipercaya dan itu firman Tuhan, ya kan? Nah, salah satu kriteria dalam pengkanonisasian perjanjian baru itu adalah bahwa kitab-kitab itu ditulis oleh rasul-rasul atau di bawah pengawasan rasul-rasul. Nah, siapa rasul-rasul itu? Ya, itulah misalnya ke-12 murid Yesus, kemudian murid yang ke-70 gitu ya. Nah, itulah salah satu kriterianya. Kriteria apa yang berikutnya ya? Kriteria berikutnya adalah misalnya tentang doktrin ya. Apakah doktrin di dalam sebuah kitab itu sudah beres atau tidak? Ya, kalau dia mau mengajarkan doktrin yang lain, ya berarti beda dong. Itu sesat sudah ya. Dan Paulus sudah menegaskan itu dalam suratnya kan. Paulus juga mengatakan bahwa kalau ada orang lain ya, bukan hanya orang lain pun, bahkan kalau ada pun malaikat yang mengabarkan Injil selain dari Injil yang mereka kabarkan itu, terkutuklah dia, gitu, ya. Nah itu, kemudian, itu kan Paulus yang ngomong. Bagaimana kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus itu benar? Nah, perhatikan di dalam surat Petrus juga menyinggung bahwa dia mengatakan kepada jemaat, dia bilang bahwa kamu jemaat-jemaat itu perlu untuk memperhatikan surat-surat Paulus. Artinya apa? Petrus menyerahkan surat-surat Paulus itu sebagai kitab suci. Oke? Jadi itulah salah satu caranya kita melihat ya, dan kita percaya kenapa kitab perjanjian baru itu kita percaya. Itu penting sekali itu Bapak Ibu. Oke? Dan itu yang kriteria kedua tadi ya. Kriteria kedua itu adalah supaya Bapak Ibu nanti ketika teman-teman Muslim bertanya kenapa sih, bagaimana sih proses kanonisasi ya, itu adalah prosesnya ya. Itu adalah kriteria kedua. Nah, kemudian ada kriteria ketiga ya, sebetulnya saya lupa. Oke, saya lupa. Tapi dua kriteria itu saya pikir sudah cukup lah ya. Nah, jadi itu penting sekali. Nah, bagaimana kita bisa percaya pada kisah-kisah yang Injil palsu ini, misalnya Injil palsu Matius itu, Injil palsu Thomas misalnya. Itu justru ditulis belakangan kan, dan sudah jelas-jelas bukan ditulis oleh para rasul ataupun ditulis di bawah pengawasan para rasul kan, dan doktrinnya itu bermasalah. Itu gitu. Nah, ini saya baru teringat bahwa kriteria ketiga itu adalah kitab itu diterima secara luas ya di dalam komunitas Kristen ya. Tidak boleh hanya diterima di dalam sebuah komunitas tertentu saja. Enggak boleh. Enggak bisa kayak gitu ya. Nah, kitab itu harus bisa diterima secara luas di dalam komunitas Kristen ya. Jadi itu adalah kriteria utama lah ya, ketika kita melihat dan kita menelusuri bagaimana kitab perjanjian baru itu dikanonisasi gitu ya.
Nah, jadi kenapa kitab-kitab ini sekali lagi ini adalah dikategorikan sebagai kitab palsu? Ya, karena ada orang yang nulis kitab ini ngaku-ngaku mereka sebagai murid Yesus. Tapi rupanya itu ditulis pada abad-abad belakangan. Dan udah gitu lagi doktrinnya bermasalah. Ya sudahlah, udah jelas lah itu udah ajaran bidah lah itu udah sudah. Itu nggak pun itu sudah jelas-jelas lah itu. Ya kan? Nah, itu saja. Ini Pak Boy bilang kok kejam. Kok kejam? Enggak lah, saya kan nggak kejam. Saya hanya mempertanyakan kenapa kisah dongeng ada dan dipercaya oleh Muhammad dan masuk pula di dalam Al-Quran. Kenapa? Coba dulu. Aku sampai sekarang belum puas saya mendengarkan jawaban dari teman-teman Muslim ini, polemikus Muslim. Sampai sekarang belum ada jawaban ku dengar dari mereka gitu loh. Saya nggak paham kenapa ini. Bukan hanya satu kisah ini, ada banyak. Setidaknya ya yang saya sudah daftarin itu, yang mau saya bahas, itu ada sekitar 11 kisah ya. 11 kisah-kisah dongeng ini, ada pula kisah-kisah dongeng ini ada pula dalam Al-Quran. Setidaknya ada 11 jenis lah. Nah ini masih 3 ya, ini masih 3, jadi masih ada 8 kisah lagi yang mau akan saya bagikan juga ya, yang mau akan saya sampaikan. Jadi ya tunggu sajalah ya, kita akan lihat seperti apa reaksi Muslim ketika mereka melihat informasi-informasi seperti ini ya. Biar mereka tahu, ini saya tunjukkan lagi kembali ya, bahwa di dalam Injil palsu ini ya ada kisah di mana Yesus berbicara ya, Yesus berbicara dari ayunan ya. Berbicara dari ayunan, dan itu rupanya ada di dalam Injil palsu gitu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu, saya tidak mau berlama-lama karena ada juga yang mau saya kerjakan. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu. Saya berharap informasi ini mengantar boboknya Bapak Ibu malam ini supaya Bapak Ibu bisa bobok cantik ya. Dan Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan kita Allah Tritunggal, yang lain niru-niru. Itu saja, sampai jumpa di lain topik ya, di topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati.